melaksanakan yang disebut UKM PPG. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Pak Neko di channel Bung Neko. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait seperti apa alur pelaksanaan pembelajaran program PPG dalam jabatan. Dan ini sudah saya lalui kemarin. Kami sudah melaksanakan ujian dan tinggal menunggu hasil pengumuman. Mohon doanya, semoga kami lulus 100% ya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja. Seperti apa penjelasan dari alur pelaksanaan pembelajaran program PPG dalam jabatan. Nah, di bagian A, poin A, ini adalah pemetaan secara umum seperti apa proses pelaksanaan PPG ya setelah kita dinyatakan lulus pretest, kemudian sudah mendapatkan penempatan LPTK, dan ini adalah pemetaan secara umum ya, secara garis besar terkait pelaksanaan program PPG. Jadi dimulai dari orientasi ya, kemudian kita diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dari modul yang sudah dibagikan pada akun SIM PKB kita ya Bapak Ibu. Kita pelajari modul-modul tersebut ya, sambil biasanya diarahkan juga untuk LK1 nya ya, itu meresume ya atau meringkas dari modul yang sudah dibagikan itu. Nah, sambil kita pelajari karena itu akan keluar pada saat ujian pengetahuan ya, UP. Setelah belajar mandiri diberikan waktu sekitar beberapa hari, barulah kita mulai dalam pembelajaran PPG-nya ya. Kemudian tahap akhirnya itu ujian ya, uji kompetensi mahasiswa PPG, UKM PPG. Nah, ini ya garis besarnya terkait pemetaan kegiatan PPG. Kemudian kita lihat di pendalaman materinya pembelajaran PPG dalam jabatan. Nah, ini Bapak Ibu terbagi menjadi 3 kelompok besar plus 1 ujian komprehensif ya, hukum. Nah, 3 kelompok besar ini terdiri dari pendalaman materi yang terdiri dari analisis materi berbasis masalah, literasi, numerasi, dan HOTS. Nah, yang pertama kita mengidentifikasi masalah, kemudian tahap yang kedua atau langkah yang kedua yaitu eksplorasi penyebab masalah, kemudian lanjut ke penentuan penyebab masalah. Ini bagian pendalaman materi. Nah, setelah selesai pendalaman materi, langkah berikutnya adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran, desain pembelajaran yang inovatif ya. Nah, dimulai dari eksplorasi alternatif solusi, kemudian penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Nah, jadi dalam proses pendalaman materi kita juga diminta untuk melakukan observasi ya, untuk mencari penyebab-penyebab atau masalah-masalah yang ada di lapangan ya, terkait dengan pembelajaran tentunya. Kemudian setelah pengembangan perangkat pembelajaran, barulah kita ke praktik pembelajarannya. Nah, namun sebelum ke praktik pembelajarannya, kita akan melaksanakan
ujian komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh ya, dari langkah 1 sampai langkah 7 ini ya. Kita akan diuji terkait materi yang sudah kita pelajari dari 7 langkah ini. Kalau S1-nya itu ya ibaratkan seminar begitulah ya. Nah, dan uji komprehensif ini sangat penting ya, karena merupakan syarat supaya kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya ya, yaitu pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, kemudian refleksi dan rencana tindak lanjut. Nah, pada langkah 8 pelaksanaan rencana aksi ini yang kita kenal dengan PPL ya, aksi 1, aksi 2, atau aksi 3 atau aksi 4 tergantung dari LPTK ya. Setiap LPTK itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk penentuan berapa kali pelaksanaan praktek pembelajarannya, PPL-nya. Kalau kami kemarin hanya 2 kali ya. Kemudian setelah kita melaksanakan praktek ya, kita akan melaksanakan kegiatan refleksi dan rencana tindak lanjut. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, untuk pembelajaran PPG dalam jabatan ya, alur-alurnya, kemudian apa saja yang kita pelajari atau yang kita laksanakan selama proses pembelajaran PPG dalam jabatan. Ini poin yang B ya. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian poin C, barulah kita melaksanakan yang disebut UKM PPG. Nah, jadi proses pembelajaran baik secara teori maupun praktek dianggap sudah selesai setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran PPG dalam jabatan, dimulai dari langkah 1 sampai langkah 9 itu sudah selesai. Tetapi materinya ya, nah kemudian kita akan melaksanakan langkah yang terakhir ya, Bapak Ibu. Langkah yang terakhir, poin C ini terdiri dari UKM PPG. Nah, UKM PPG ini adalah uji kompetensi mahasiswa PPG. Nah, untuk UKM PPG ini terdiri dari 2 bagian. Ada yang disebut dengan UKIN dan UP. Jadi ada 2 tahap, 2 langkah yang harus kita lalui ya dalam melaksanakan uji kompetensi ini. Yang pertama itu UKIN, unjuk kinerja ya, uji kinerja. Ini terdiri dari portofolio. Nah, kita harus mengupload portofolio. Ini akan saya bahas pada video berikutnya. Apa saja yang harus kita persiapkan dalam komponen portofolio ini. Kemudian uji kinerja. Nah, kita ada praktik lagi. Jadi kalau tadi dalam proses pembelajaran aksi 1, aksi 2 ada praktek ya yang dinilai oleh guru pamong dan dosen. Nah, secara langsung ya melalui Zoom. Untuk yang uji kinerja PPL ini berbeda ya, khusus dia. Jadi harus dilaksanakan lagi. Untuk perangkat dan materinya tidak boleh sama dengan materi yang sudah kita laksanakan pada aksi 1 atau aksi 2 kemarin. Jadi harus yang baru dan menyesuaikan dengan kondisi proses pembelajaran di sekolah kita, materinya yang sedang berjalan. Nah, itu ya, ini tidak dilihat langsung, tapi kita diberi waktu untuk mengedit, kemudian nanti akan kita kirim video pembelajarannya, uji kinerjanya ini kepada tim penilai ya. Nah, jadi untuk UKM PPG terlewat tadi,
ini diselenggarakan oleh Kementerian Pusat langsung, Kemendikbud langsung, ya, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait tentunya. Nah, kalau yang poin B ini masih di LPTK masing-masing, kampus masing-masing. Nah, kalau sudah uji kompetisi mahasiswa PBG ini sudah terpadu, dia sudah berbeda lagi, bukan LPTK yang melaksanakan tapi pusat langsung, ya. Nah, itu tadi UKIN, ya Bapak Ibu. Nah, setelah melaksanakan UKIN, menyelesaikan proses UKIN, mengupload portofolio, mengupload video uji kinerja PPL. Nah, tugas kita yang terakhir ini adalah uji pengetahuan, ya. Nah, ini berbasis daring menggunakan sistem CBT, Computer Based Test, ya, secara daring, ya, online. Ini sangat menentukan juga karena nilai UKIN dan UP ini terpisah, jadi tidak berkorelasi, ya. Nanti pada saat pengumuman berdasarkan pengalaman dari teman-teman itu akan muncul secara terpisah, nilai UKIN-nya berapa, nilai UP-nya berapa, kemudian baru dinyatakan lulus, begitu, ya, keterangannya, atau tidak lulus. Berarti kita harus ulang, entah itu di UKIN-nya atau di UP-nya. Nah, jadi seperti itu, ya Bapak Ibu, baru program PBG dianggap sudah selesai ketika kita sudah menyelesaikan di tahap poin C ini, yaitu UKM PPG. Jadi kita tinggal menunggu pengumuman hasil dari UKM PPG tersebut. Baik, demikian Bapak Ibu beberapa poin-poin penting, ya, terkait dengan alur-alur pelaksanaan pembelajaran program PPG dalam jabatan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.